Selamat datang di estimasi nilai kerugian akibat kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Karina Berlianti Putri, Sinta Supartini, Silmi Bulgis Laristiani, Anggraini Kristanti, dan Aprilia Stefani Santa Clara akan mempresentasikan hasil temuan dan analisis dari nilai kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan yang dapat mengganggu kelestarian hutan. Kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian ekonomi, baik ditinjau secara sosial, ekonomi, ekologi, dan politis. Kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian lingkungan dalam bentuk rusaknya dan hilangnya sumber daya hutan, meningkatnya laju erosi tanah, menurunnya sistem penyangga kehidupan dengan berkurangnya keanekaragaman jenis flora dan fauna sebagai sumber plasma nafta, berubahnya fungsi hidrologis, perubahan iklim mikro, dan menurunnya nilai estetika. Kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat pertama kali terjadi pada tahun 2002 sampai terjadinya kebakaran hutan yang terakhir pada bulan Juli dan Agustus tahun 2015. Kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat pada tanggal 17 September 2002 di Tegakan Pinus Merkusi bagian utara dan barat Blok Cimean merupakan kejadian kebakaran terbesar hingga tahun 2006 seluas 9 hektar. Tujuan mini project ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi alur kerusakan yang terjadi akibat dari kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif restorasi menanggulangi pencemaran tanah akibat kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat. Yang ketiga, mengidentifikasi jasa dan layanan sumber daya yang hilang akibat dari kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat. Yang keempat, mengestimasi nilai kerugian ekonomi akibat dari kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat. Bab 2 Metodologi Penelitian. Lokasi dan waktu penelitian pada mini project ini dipilih sesuai dengan penelitian Muhammad Ihsanuddin pada tahun 2006 di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa Hutan Pendidikan Gunung Walat mengalami kebakaran pada tahun 2002 di Blok 2 Cimenyan. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsanuddin yaitu selama Mei sampai Juni 2006, sedangkan penyusunan mini project dimulai pada minggu ketiga praktikum mata kuliah penelitian ekonomi kerusakan sumber daya dan lingkungan. Metode pengolahan dan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif meliputi analisis alur kerusakan dan jasa serta layanan sumber daya yang hilang, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis pilihan restorasi dan klaim kerugian kerusakan akibat terjadinya kebakaran hutan. Metode penilaian kerusakan yang kami gunakan mengikuti aturan DOI dan NOOA yang memberikan prosedur standar untuk memperkirakan kerusakan ekonomi berdasarkan biaya pemulihan sumber daya alam yang rusak. Pada tabel nomor 2, terdapat perbandingan prosedur DOI dan NOOA untuk penilaian kerusakan. Namun secara umum, kedua aturan tersebut serupa dengan perbedaan paling signifikan terjadi pada prosedur penilaian yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, tahapan berikut ini hampir selalu harus dimasukkan dalam penilaian kerusakan sumber daya alam. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan terhadap kondisi ekosistem, terutama terhadap vegetasi dan tanah pada areal yang terkena kebakaran.
pada tahun 2002 terjadi 6 kali peristiwa kebakaran hutan di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat dengan tahapan alur kerusakan yaitu release, sway, exposure, jury, release yaitu kebakaran hutan di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat. Pathway yaitu penyebaran kebakaran hutan akibat hembusan angin lokal dan kadar air yang rendah akibat kemarau panjang dan asap tebal yang terpapar ke udara. Exposure, peningkatan suhu dan pemanasan global, asap tebal yang berbahaya bagi kesehatan, terganggunya proses fotosintesis sehingga berdampak pada produksi tanaman perkebunan maupun pertanian. Jury, rusaknya habitat satwa liar, terganggunya fungsi hidrologi, kerusakan sifat fisik tanah, matinya flora dan fauna tanah dan mikroorganisme tanah, mengubah komposisi dan kondisi vegetasi hutan, dan hilangnya sumber daya kayu dan bukan kayu maupun plasma nutfah. Pilihan restorasi. Menurut Gunawan et al. 2011, restorasi adalah suatu proses untuk membantu pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi, mengalami kerusakan atau musnah dengan tujuan memulihkan fungsi, produktivitas, struktur, dan komposisi seperti keadaan sebelum mengalami kerusakan. Terdapat dua pilihan restorasi pada kasus kebakaran di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat, yaitu restorasi alami. Restorasi alami pada areal bekas kebakaran dapat dilakukan dengan cara suksesi. Menurut Fuller 1991, suksesi adalah suatu proses kembali tumbuhnya pada kawasan hutan setelah terjadi kebakaran hutan, dengan kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Menurut Whittaker 1975, perubahan tersebut yang pertama, perkembangan sifat-sifat tanah, peningkatan dalam tinggi dan massa pohon, meningkatnya kualitas sifat tanah dan struktur komoditas tumbuhan, dan keanekaragaman jenis. Restorasi revegetasi atau penanaman kembali. Menurut Azim et al. 2008, revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan yang rusak. Berikut biaya revegetasi yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman insentif 900 batang per hektar. Yang kedua, pemeliharaan lahan tahun 1 dan tahun 2. Yang ketiga, penanaman pengkayaan. Yang keempat, pemeliharaan dan pengkayaan tahun 1 dan 2. Total dari revegetasi yang dilakukan di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat yang mengalami kerusakan sebanyak 9 hektar adalah Rp338.452.200. Selanjutnya adalah klaim kerugian kerusakan. Klaim kerugian kerusakan merupakan biaya yang timbul dari semua fase penilaian kerusakan. Semua biaya baik langsung maupun tidak langsung selama proses identifikasi dan pembuatan kontrak dengan pakar saat melakukan suatu penilaian. Biaya tersebut termasuk biaya verifikasi dan biaya pengawasan. Biaya verifikasi dan pengawasan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Total biaya verifikasi yang dibutuhkan untuk estimasi kerugian akibat kebakaran hutan di hutan pendidikan Gunung Walat sebesar Rp121.400.000. Sedangkan total biaya pengawasan sejumlah Rp110.900.000.
Perhitungan penilaian kerugian ekosistem dilihat dari 3 aspek, yaitu sumber daya hutan kayu, sumber daya hutan non-kayu, dan pengendalian erosi tanah. Perhitungan penilaian sumber daya hutan kayu didekati dengan nilai kayu jika dijadikan bubur kertas atau pulp. Penilaian kerugian kayu bakar dilihat dari potensi penggunaan kayu bakar serta didekati oleh harga pasar kayu bakar. Hasil hutanan kayu di blok terbakar areal Cimenyan meliputi getah pinus, pakan ternak, dan tumbuhan obat. Estimasi kerugian getah pinus didekati dengan harga pasar getah pinus dan potensi getah pinus yang berada di blok Cimenyan. Estimasi nilai kerugian pakan ternak yang digunakan oleh masyarakat sebesar 9.180 kilo dikalikan dengan harga pasar pakan ternak. Penilaian kerugian tanaman obat yang dibatasi oleh tumbuhan lengkuas dan lempuyangan dengan harga masing-masing 1.000 dan 500 menghasilkan kerugian sebesar 21.600.000 dan 10.800.000. Selanjutnya yaitu kerugian masyarakat. Kerugian masyarakat dihitung dari hilangnya kayu bakar, hilangnya getah pinus, hilangnya pakan ternak, dan hilangnya tanaman obat. Kerugian masyarakat dapat diperoleh hasil total sebesar Rp98.482.500. Total nilai kerugian akibat kebakaran hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat meliputi biaya pemulihan, biaya tim penilaian, dan biaya kompensasi. Total keseluruhannya adalah Rp9.596.928.737. Kesimpulan 1. Alternatif restorasi yang dipilih untuk memperbaiki sumber daya yang rusak akibat kebakaran hutan pendidikan Gunung Walat yaitu restorasi alami dengan cara suksesi dan restorasi revegetasi atau penanaman kembali dengan biaya sebesar Rp303.452.200. 2. Biaya verifikasi dan pengawasan yang dilakukan tim pemerintah sebesar Rp232.300.000. 3. Total biaya kompensasi yang harus dikeluarkan sebesar Rp9.226.176.537. 4. Total kerugian keseluruhan akibat kebakaran hutan pendidikan Gunung Walat yaitu Rp9.529.928.737. Saran 1. Pengelola Hutan Pendidikan Gunung Walat perlu melaksanakan peningkatan efisiensi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan agar kebakaran tidak menyebar luas dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. 2. Perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan hutan pendidikan Gunung Walat. Yang ketiga, membutuhkan kerjasama jaringan riset antar akademisi, pemerintah, dan industri dalam melakukan restorasi kerusakan yang terjadi di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat.